Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang Bapak Ibu rekan-rekan sekalian. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah artikel dengan judul Everyone is a Philosopher, sebuah artikel karya Mir di tahun 2015. Saya akan mengkaitkan artikel ini dengan penelitian di bidang ilmu manajemen karena memang artikel ini bercerita tentang hal itu gitu ya. Lalu apa kaitannya eh, filsafat dengan penelitian di bidang ilmu manajemen? Kita akan bahas apa sih pentingnya. Yang pertama, suka tidak suka, mau tidak mau kita menggunakan filsafat ketika melakukan sebuah riset. Contohnya, penggunaan skala Likert yang merupakan skala interval, kemudian kita gunakan pada saat analisis statistik menjadi rasio, itu juga bagian dari peran ilmu filsafat. Yang kedua, penggunaan demografi ketika kita memahami leadership behavior, seperti kata Hembrick dan Mason di tahun 1984. Kemudian dengan filsafat kita mampu untuk berdiskusi, melakukan pertentangan, kemudian pada akhirnya melakukan keputusan, yang mana pada akhirnya keputusan itu, penelitian itu bermanfaat bagi kita untuk membuat kejelasan. Di sana juga peran filsafat berada, gitu ya. Nah, filsafat juga membantu bagi kita untuk menjelaskan kepada pembaca ataupun peneliti selanjutnya tentang penelitian kita, supaya mereka bisa mengikuti, memahami, memberikan kritik, dan juga menguji. Dan dengan filsafat, kita juga mampu memahami organisasi dengan lebih baik. Kenapa demikian? Karena kita bisa menghubungkan dengan ilmu sosial, ekonomi, politik, maupun institusi budaya. Lalu, apa pengertian dari filsafat itu? Nah, Mir menyampaikan bahwa filsafat itu pengertiannya tidak berhenti gitu ya, tapi ada perbaikan-perbaikan terus. Tapi ketika dikaitkan dengan penelitian di ilmu manajemen, Mir mengatakan bahwa filsafat itu ialah sebuah atau sebagai penyelidikan atau penelitian atas pertanyaan dasar tertentu tentang sifat realitas, pengetahuan dan cara memperolehnya, akal budi, bahasa, moral, etika, dan juga nilai. Lalu apakah filsafat di bidang penelitian manajemen itu sama dengan filsafat secara umum? Ternyata jawabannya tidak. Jadi menurut Mir ada 4 elemen penting, 4 fondasi filsafat manajemen. Kalau filsafat secara umum kita kenal dengan istilah ontologi, epistemologi, dan aksiologi, sementara dalam ilmu manajemen ada 4, yaitu ontologi, epistemologi, metodologi, dan etika. Di mana semua elemen itu harus terlihat jelas atau eksplisit dalam sebuah penelitian. Dan asumsi-asumsi yang dipakai oleh peneliti, metodologi yang dipilih, kemudian bahkan gaya penulisan seorang peneliti itu dapat dilihat sebagai fungsi epistemologis dan juga orientasi ontologis, bukan hanya sekadar pilihan teknik semata. Lalu apa itu ontologi, epistemologi, dan seterusnya? Ya, ketika membahas subbab ontologi, Mir membuka part ini dengan pertanyaan. Peneliti itu seperti arkeolog atau pengrajin, di mana kalau arkeolog itu mengumpulkan sisa-sisa peninggalan masa lalu gitu ya, kemudian untuk mengkonstruksi sesuatu. Atau pengrajin itu mengumpulkan bahan-bahan yang terpisah gitu ya, menyusun gitu ya dari bagian-bagian yang ada, kemudian disusun menjadi sebuah produk. Nah, dua-duanya itu bagian dari kajian ontologis. Kita dikaitkan dengan ekonomi, kita dapat memvisualisasikan landscape sebelum perusahaan itu ada, sebelum banyak konstruk manajemen dan organisasi yang digunakan itu ada. Itu bagian dari kajian ontologi. Jadi tidak hanya sesuatu yang ada secara real, tapi ada dalam benak pun, kalau menurut Mir, dalam analisis saya,
Itu bagian dari kajian ontologi di bidang ilmu manajemen. Discover atau invent. Jadi sebagian ahli berpendapat bahwa institusi itu entitas yang tidak dapat diubah, yang ditemukan melalui penelitian, yang didiscover. Artinya entitas itu sudah ada gitu ya, tinggal ditemukan saja. Tapi peneliti yang lain, sebagian yang lain berpendapat bahwa institusi itu hasil dari interaksi antara kehendak manusia dan struktur pembatas. Artinya dia di-invent gitu ya. Nah, itu semua tadi bagian dari kajian ontologi, dan ontologi itu salah satu blok bangunan fundamental yang menggambarkan kita sebagai peneliti itu sebagai apa? Apakah seorang positivis, realis kritis, konstruktivitis, atau pragmatis? Itu kita akan bahas lebih lanjut. Lalu kita masuk ke epistemologi. Epistemologi itu ialah cabang filsafat yang mempelajari tentang knowledge atau pengetahuan. Apa itu pengetahuan? Menurut Plato, pengetahuan itu adalah justified true beliefs. Jadi, belief yang kita justifikasi gitu ya. Tapi belief yang seperti apa yang masuk bagian dari pengetahuan? Nah, di epistemologi hal itu dibahas. Jadi, epistemologi adalah ataupun justifikasi pembenaran adalah blok bangunan dari epistemologi. Jadi di sini dibahas seperti konstruk untuk mengukur ataupun untuk mendapatkan validitas dan reliabilitas, itu bagian dari epistemologi. Termasuk juga dalam epistemologi itu juga membahas bukti atau evidence dalam penelitian. Seperti apa yang dikatakan bukti dalam penelitian itu? Itu bagian-bagian kajian epistemologi. Kemudian metodologi, ini fundamental yang ketiga. Menurut Mir, metodologi ialah metode adalah alat atau teknik yang digunakan dalam penelitian gitu ya. Sementara ologi adalah studi atau ilmu. Ya tadi metode itu alat yang digunakan dalam penelitian, kalau ologi itu studi atau ilmu. Tapi menurut Mir, pengertian dari metodologi itu tidak serta-merta gabungan dari dua kata tadi, tapi lebih luas daripada metode and ologi gitu ya. Dia menyebutkan bahwa metodologi is an inquiry into the process of inquiry. Penelitian dalam penelitian gitu ya kurang lebihnya ya. Dan pendekatan metodologis itu erat kaitannya dengan posisi ontologis dan epistemologis. Kemudian pendekatan metodologi itu juga menggambarkan seberapa dalam peneliti berencana membawa ketelitian teori penelitian yang dia pakai dan juga penjelasan pendekatan analisis yang akan dia lakukan untuk menjelaskan data. Dan isu tentang definisi data dalam penelitian sosial dan juga laboratorium itu kan berbeda ya. Data dalam konteks penelitian sosial dan data ketika berada di laboratorium itu bisa sesuatu yang sangat berbeda. Itu juga yang terus ada diskusi dan perdebatan tentang hal itu. Apakah misalkan data yang dianut di dalam penelitian sosial itu bisa dikatakan data dan seterusnya, itu bagian dari metodologi. Nah, kemudian fundamental yang keempat ialah ethics atau etika. Di mana menurut Mir etika ini bagian penting dalam penelitian. Jadi etika ini tidak hanya tentang bagaimana melindungi subjek individu penelitian, tapi juga subjek yang sifatnya kolektif. Itu menurut Greenwood di 2016. Kemudian etika juga menyiratkan, memastikan bahwa pekerjaan kita itu tidak dikerahkan untuk melindungi yang kuat dengan mengorbankan yang tertindas. Artinya dengan etika kita jaga semuanya itu memiliki posisi yang sama. Bukan berarti kita membela yang kuat gitu ya, kemudian menindas yang lemah, tidak seperti itu. Nah,
Berapa bagian etika yang dimaksud Mir di sini dalam penelitian ilmu manajemen itu, misalkan tentang eh, izin akses, kemudian transparansi, tujuan kegiatan, responden concern gitu ya, consent ya maksudnya, itu apakah dia responden itu mau didata dan seterusnya. Kemudian penyimpanan data dan juga cara diseminasi itu bagian penting, bagian elemen penting dari etika. Meskipun etika itu juga ambivalen dia bilang. Jadi banyak juga penelitian-penelitian yang menghasilkan hasil yang begitu hebat itu dilakukan dengan diam-diam. Artinya respondennya nggak tahu, kemudian nggak ada izin akses dan seterusnya. Tapi Mir mengingatkan bahwa penting bagi peneliti untuk sadar atas implikasi etis dari penelitian, melebihi proses penelitian itu sendiri. Dari sini kita pahami bahwa menurut Mir etika dalam penelitian ilmu manajemen itu perlu dijunjung tinggi. Jadi dia mengutamakan kita harus melakukan penelitian dengan memperhatikan atau dengan berpedoman pada etika-etika yang berlaku. Nah, tadi ketika kita bahas tentang ontologi, itu ada beberapa paradigma itu ya. Yang pertama positivism. Apa sih positivism itu? Jadi positivism itu didasarkan pada keunggulan observabilitas, observe gitu ya, dalam sebuah penelitian. Eh, Paradigma ini dibawa pada abad 18 oleh filsuf Perancis Auguste Comte, di mana Comte merekomendasikan pendekatan ilmiah itu yang diadopsi dalam matematika dan ilmu alam itu juga harus diadopsi dalam penelitian ilmu sosial. Nah, hasil pendekatan positivis, gitu ya, pendekatan positivis atau para ahli positivism ini, salah satu contohnya dalam buku ilmu manajemen dan teori organisasi yang ditulis oleh Frederick Taylor dalam bukunya Principles of Scientific Management, di mana pengukuran yang akurat dari proses kerja diperlukan untuk menjadi dasar menyusun dan melaksanakan strategi. Dan penelitian-penelitian di bidang teknologi produksi, sistem informasi, keuangan, dan juga bidang lainnya ternyata berutang banyak pada prinsip-prinsip positivisme ini. Kemudian realism. Jadi realism ini sebetulnya kritik atas positivism. Kenapa? Karena pada realism ini dikembangkan proksi yang mendukung hal-hal yang tidak dapat diamati. Dan itu menjadi ciri dari penelitian realis. Menurut Boyd 1991. Jadi realisme percaya bahwa proksi yang dapat diamati dari fenomena yang tidak dapat diamati dapat mengarah pada klaim kebenaran. Apa maksudnya? Jadi ketika ada sesuatu yang tidak diamati itu bisa apa ya, diperoleh berdasarkan pada logika tentang representasi. Contohnya keberadaan partikel subatom. Partikel subatom itu kan nggak kelihatan ya oleh mata ya, tapi bukan berarti dia nggak ada gitu ya. Jadi menurut realis, eh, meskipun subatom itu tidak dapat diamati, tapi tanpa ragu kita yakini bahwa memang itu ada. Nah, termasuk juga pada penelitian bidang sosial tentang artefak misalkan. Budaya itu kan nggak bisa diamati ya, tapi itu dianggap nyata, ada gitu ya. Nah, ada 3 hal yang dilakukan para peneliti realis menurut Mir, yaitu yang pertama mereka mengembangkan proxy construct menggunakan sesuatu yang dapat diamati, tetapi mewakili hal-hal yang tidak dapat diamati yang sedang diteliti atau sedang dipelajari. Kemudian membenarkan penggunaan konstruk tersebut untuk mengembangkan teori. Dan yang kedua adalah membenarkan penggunaan konstruk melalui pembangunan teori. Kemudian yang ketiga, menguji dan menyempurnakan konstruk untuk mengembangkan teori yang baru. Nah, dalam bidang manajemen, dia menyebutkan bahwa seorang peneliti dapat menggunakan pengeluaran
R&D sebagai persentase dari pendapatan sebagai proksi untuk inovasi. Kemudian paradigma yang berikutnya critical realism. Nah, ini menyimpang dari realisme tadi, khususnya dalam pertentangan terhadap teori seperti Karl Popper gitu ya, yang menawarkan validitas prediktif melalui pernyataan seperti jika A maka B. Jadi di critical realism mereka berpendapat bahwa kondisi seperti itu tuh hanya bisa dilakukan dalam sistem tertutup gitu ya, bahwa semua itu terkondisikan. Nah, padahal untuk bisa mencapai kondisi itu sangat susah, apalagi dalam penelitian sosial. Makanya pada critical realism ini mereka menekankan pentingnya peran replikasi dalam penelitian. Jadi sebuah temuan dalam penelitian itu tidak bisa digeneralisasikan kecuali ya penelitian dilakukan dengan mereplikasi di seluruh bagiannya, di sampelnya, di populasinya, dan metode penelitiannya. Kalau itu tidak terpenuhi ya tidak bisa itu digeneralisasikan. Selanjutnya ada paradigma konstruktivisme. Nah, konstruktivisme ini mengacu atau dipandu dengan asumsi bahwa metodologi penelitian pada dasarnya bergantung pada teori. Teori menjadi sangat penting di sini. Jadi menurut kaum konstruktivisme gitu ya, posisi teoritis yang dipegang oleh para peneliti itu sangat penting. Kenapa? Karena teori itu memandu dasar posisi mereka, menentukan apa yang ditafsir sebagai masalah penelitian, kemudian prosedur teoritis apa yang digunakan itu sangat tergantung dengan teori yang digunakan, dan juga membahas apa yang dimaksud dengan observasi dan juga bukti. Nah, salah satu contohnya etnografer, peneliti yang tinggal bersama dengan objek penelitiannya itu dilihat sebagai penghuni posisi konstruktivisme. Selanjutnya pragmatisme. Nah, bagi kaum pragmatis, kata-kata, ide, dan konsep adalah input terbaik untuk melakukan proses pemecahan masalah. Di mana filsuf pragmatis ini mengadvokasi pengalaman manusia sebagai faktor penentu yang menentukan sebuah tindakan. Nah, jadi pengalaman manusia menjadi faktor penting gitu ya untuk melakukan sebuah tindakan. Dan selanjutnya penganut pragmatisme itu lebih menyukai inferensi, revisi, dan praktik dibandingkan dengan masalah teoritis seperti induksi dan deduksi. Dan menurut mereka, kegunaan dan penerapan teori jauh lebih penting daripada membahas apakah masalah yang diteliti itu baik dan elegan, kemudian apakah fenomena itu tidak dapat diubah atau dapat dibangun secara sosial. Untuk mereka itu tidak terlalu penting. Yang lebih penting ialah bagaimana sebuah teori itu diterapkan dan digunakan dalam penelitian. Nah, itu tadi artikel dari Mir gitu ya. Lalu apa yang bisa kita simpulkan bahwa ternyata terlepas dari apakah seseorang itu memikirkan filsafat secara eksplisit ataupun tidak, tetapi ternyata setiap peneliti tentang organisasi, tentang ilmu manajemen adalah seorang filsuf. Ya kenapa? Karena ketika kita melakukan penelitian, khususnya dalam penelitian ilmu manajemen dalam hal ini gitu ya, yang kita bahas, kita menggunakan prinsip-prinsip tadi, mulai dari ontologinya, epistemologinya, metodologinya, dan juga etikanya. Nah, ternyata yang kita lakukan dalam penelitian itu, ya seperti itulah yang dilakukan, seperti halnya dilakukan seorang filsuf gitu ya. Nah, posisi filosofis didasarkan pada berbagai pendekatan yang tadi saya sampaikan, ontologis, epistemologis, metodologi, dan etika. Namun, seperti apa kita, itu tergantung di mana kita berdiri, di mana kita memilih posisi kita, yang merupakan orientasi dan juga blok bangunan filosofis. Apakah kita seorang positivis, realis kritis,
konstruktivis, atau menggunakan pertimbangan pragmatis. Ya, itulah kenapa kita sebagai peneliti di bidang ilmu manajemen bisa dikatakan seorang filsuf, karena kita semua menggunakan hal-hal tadi ketika melakukan penelitian di bidang ilmu manajemen. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang aspek epistemologi dalam praktek organisasi. Epistemologi merupakan salah satu cabang filsafat ilmu, yaitu membahas tentang ilmu pengetahuan. Maka, di dalam epistemologi, kita akan menemukan penjelasan tentang apa itu pengetahuan, bagaimana kita mengetahuinya, dan mendapatkan wawasan normatif dalam validasi ilmu pengetahuan. Seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan kami di awal bahwa epistemologi ini dalam sebuah penelitian tercermin pada unsur metodologi. Dengan metodologi kita akan dituntun, ya, dituntun untuk membuktikan sebuah kebenaran dari pengetahuan itu sendiri, sehingga pengetahuan disebut ilmu pengetahuan. Kemudian epistemologi relasional. Epistemologi relasional dalam konteks pendidikan merujuk pada transfer pengetahuan. Semua pengetahuan menyangkut hubungan tertentu antara yang mengetahui dan yang diketahui. Nah, yang diketahui ini adalah pengetahuan itu sendiri. Objek ini bisa jadi, atau objek ini bisa berupa apa saja gitu ya. Contohnya terkait dengan orang, kondisi, atau hal-hal tertentu yang ingin diketahui oleh subjek. Kemudian ada juga yang menyebutkan bahwa epistemologi relasional ini adalah cara berpikir integralistik, yaitu memiliki hubungan antara satu dengan yang lain. Memiliki hubungan antara subjek dengan objek. Nah, epistemik relasional itu ada beberapa hal yang akan dibahas di dalam epistemik relasional. Yang pertama adalah terkait dengan keragaman epistemik. Keragaman epistemik ini ya bukan muncul tiba-tiba, tetapi muncul seiring dengan kekayaan realitas yang ada. Apa realitas yang ada? Ya, termasuk di dalamnya adalah jenis-jenis pertanyaan. Ada pertanyaan fakta, pertanyaan terkait dengan makna, pertanyaan tentang orientasi, pertanyaan tentang identitas. Jenis-jenis pertanyaan ini melahirkan konsekuensi strategi
untuk menjawabnya atau untuk menjelaskannya. Ada yang menggunakan penjelasan nomologikal, yaitu dengan menjelaskan sesuatu atau menjawab pertanyaan dengan basis hukum matematik atau hukum fisika. Kemudian juga ada teleologikal, ada hermeneutikal, ada naratif. Nah, ini merupakan jenis-jenis strategi dalam penjelasan atau untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Misalnya kita menjelaskan berdasarkan narasi, ya, penjelasan secara rinci terkait dengan kejadian-kejadian tertentu dari A sampai Z, kita jelaskan secara rinci. Kemudian kita juga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu melalui ketersediaan data. Data ini beragam. Data bisa berupa angka-angka, bisa berupa gambar, artefak, atau simbol-simbol. Nah, data yang kita olah itu menjadi informasi. Kemudian bisa menjadi pengetahuan jika memang diberikan penjelasan-penjelasan terkait dengan informasi tersebut dengan rinci. Nah, epistemik keragaman epistemik atau epistemic variety ini juga disebabkan adanya dimensi pengetahuan abstrak ke konkret, universal individual, struktural contentful. Contohnya, ketika kita membaca annual report atau laporan keuangan tahunan sebuah perusahaan, itu kita memperoleh abstraksi dari sebuah perusahaan. Jadi pembaca akan mengetahui gambaran umum terkait dengan sebuah perusahaan. Akan menjadi gambaran yang konkret ketika kita membaca hal lain terkait dengan perusahaan tersebut. Misalnya aktivitas-aktivitas sosial dari sebuah perusahaan. Nah, dengan bantuan penjelasan-penjelasan lainnya, maka pengetahuan kita menjadi konkret. Apabila penjelasan itu tersedia, tentunya. Nah, kemudian masih soal laporan keuangan. Ketika kita membaca laporan keuangan sebuah perusahaan, maka kita memperoleh abstraksi dari satu perusahaan. Tetapi ketika kita membaca laporan keuangan dari subsektor perusahaan, maka kita menggambarkan kondisi umum sebuah subsektor. Kondisi umum terkait dengan subsektor dan laporan keuangan tersebut bersifat universal. Selanjutnya tentang kualitas dari sebuah pengetahuan. Apa yang menjadi kriteria dari kualitas pengetahuan tersebut? Yang pertama adalah konsistensi. Jadi, pengetahuan itu harus konsisten. Kemudian juga sesuai dengan temuan empiris dan juga bisa diterapkan. Tidak berhenti dari pengetahuan itu bisa diterapkan atau tidak, tapi juga harus memiliki keandalan. Apa itu andal? Andal itu artinya bahwa pengetahuan itu bisa diaplikasikan kapanpun. Nah, kualitas pengetahuan juga ditentukan dari kedalaman pengetahuan itu sendiri. Misalnya dijelaskan di artikel tersebut, ketika kita menjadi seorang konsultan sebuah perusahaan, maka kita harus tahu betul
gambaran terkait dengan sebuah perusahaan tersebut, ya, dari A sampai Z. Tidak hanya mengetahui dari satu sisi terkait dengan perusahaan tersebut. Nah, kemudian kualitas pengetahuan juga ditentukan oleh sumber pengetahuan. Apakah pengetahuan itu bersumber dari orang lain, gitu, atau pihak lain, atau memang dalam memperoleh pengetahuan itu kita terlibat langsung atau menjadi saksi dalam uh, pengetahuan tersebut. Kalau dalam konteks pengetahuan, bahwa sumber pengetahuan itu bisa dari sumber primer, bisa juga bersumber sekunder. Di mana sumber primer ini kita melakukan observasi secara langsung bagaimana kondisi perusahaan melalui pengamatan-pengamatan, gitu ya. Kemudian kalau sumber sekunder ini kita memperoleh pengetahuan melalui pihak lain yang menyediakan terkait dengan pengetahuan tersebut. Nah, di dalam epistemologi itu hal yang penting lainnya adalah persoalan justifikasi atau pembenaran pengetahuan. Ini juga dijelaskan di awal oleh rekan kami terkait dengan pengetahuan itu adalah justified true belief. Bagaimana sih konsep justified to belief itu? Jadi dalam konsep tersebut itu mengandung 3 unsur. Ya, jadi pengetahuan itu mengandung 3 unsur. Yang pertama adalah benar, terus juga meyakinkan, dan terbukti kebenarannya. Nah, di dalam konsep justified to belief ini juga akhirnya mendapatkan konsep tandingan, yaitu yang dikemukakan oleh Gettier problem. Karena menurutnya di dalam keyakinan itu bisa jadi ada unsur kesalahan, gitu ya. Tapi menjadi atau sah-sah saja kita yakini kesalahan tersebut. Ya. Tapi kalau misalnya dalam pengetahuan itu harus benar, gitu, tidak boleh salah. Jadi ketika menerima sebagai benar apa yang senyatanya salah, itu menjadi kekeliruan menurut Gettier problem. Atau menyangkal apa yang senyatanya benar, itu juga menjadi sebuah persoalan menurut Gettier problem. Maka dalam konteks penelitian itu kita kenal dengan hipotesis penelitian. Nah, hipotesis penelitian ini adalah pernyataan yang mengungkapkan apa yang diketahui, ya, melalui kajian-kajian teori dan lain sebagainya, dan diyakini sebagai benar dan perlu dibuktikan lebih lanjut. Ya, karena sifat dari pengetahuan itu sendiri adalah sementara. Maka dalam proses justifikasi itu ada yang namanya epistemologi kebajikan. Jadi pengetahuan terjadi jika kita memiliki kebajikan intelektual yang memadai, yang memungkinkan kita untuk mencapai atau hanya mendekatinya. Nah, kebajikan intelektual itu merujuk kepada penggunaan sebuah metode dalam melakukan justifikasi, yaitu menggunakan logika, statistik, dan eksperimen. Tapi tidak hanya berhenti pada penggunaan metode saja dalam melakukan justifikasi. Kita juga menggunakan metode reflektif dalam memahami pengetahuan.
Dan untuk kesimpulan dari artikel tersebut, yang pertama adalah semua pengetahuan itu relatif, sebuah pengetahuan itu adalah relasional normatif. Kemudian mengetahui itu bukanlah persoalan kita menerima secara pasif terkait dengan apa yang kita ketahui atau bersifat konstruksi. Tapi kita juga bisa secara aktif merekonstruksi pengetahuan. Artinya tidak menerima begitu saja terkait dengan apa yang kita ketahui. Kita harus melakukan penyelidikan. Kemudian memberikan perhatian terhadap alasan-alasan kenapa kita mengetahui hal tersebut. Kemudian dalam melakukan pembenaran, kita harus memperhitungkan keragaman epistemik. Nah, di dalam epistemologi relasional, kita harus memperhatikan hal-hal tersebut. Ya. Baik itu pada saat kita mencari pengetahuan, ataupun menggunakan pengetahuan itu sendiri. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami. Teman-teman sekalian, jadi kita lanjutkan Bapak Ibu, isu epistemologi dan praktek organisasi. Ya. Jadi seperti disampaikan oleh Pak Nafi tadi di awal tentang epistemologi ini, artikel ini mencoba untuk mengeksplorasi gitu ya, isu-isu epistemologi yang kemungkinan besar akan terlibat dalam praktek organisasi. Jadi bagaimana peran pengetahuan sehingga epistemologi atau relasional itu menjadi relevan untuk kita terapkan, gitu. Maka kalau boleh kita ambil intinya bahwa tema di bab yang akan saya sampaikan ini adalah bagaimana untuk kita bisa menghargai keragaman epistemik, gitu ya, dalam sebuah organisasi. Sehingga isu-isu penting itu yang akan kita bahas nanti ada dua hal. Yang pertama adalah aspek kualitas pengetahuan mana yang harus diperhatikan, dengan catatan bahwa setiap argumentasi itu, apapun itu gitu ya, itu harus mengacu pada hal-hal epistemik. Dan yang kedua adalah strategi penjelas dan alat kognitif mana yang penting dan bagaimana mereka dapat dilegitimasi sebagai sebuah pengetahuan. Gitu. Kita coba bahas satu persatu. Mohon maaf. Yang pertama adalah action regarding knowledge, ya. Jadi tindakan mengenai pengetahuan atau apa yang akan kita lakukan. Pak Nafi, boleh di-mute? Ya. Apa yang akan kita lakukan mengenai pengetahuan ini, ya. Poinnya adalah yang pertama pentingnya manajemen pengetahuan dalam organisasi, ya. Jadi bagaimana membuat kebijakan dalam manajemen pengetahuan anggota organisasi sehingga dapat memunculkan kreativitas, ya, menciptakan inovasi dan membuat rilis atau klaim publik tentang sebuah pengetahuan baru yang didasarkan pada pengetahuan dari organisasi kita, gitu. Nah, yang dicontohkan dalam artikel ini adalah perusahaan farmasi, gitu ya, yang menerbitkan hasil penelitian klinis fase 1 untuk dirilis ke publik. Jadi kita tahu bahwa penelitian klinis itu kan menyangkut keamanan produk obat yang diuji coba, ya. Kemudian orang yang diberikan obat harus dipantau perubahan kesehatannya dari waktu ke waktu sebagai akibat dari pemberian obat yang diuji, apakah ada efek samping yang timbul, ya, dan berapa persen yang bisa sembuh dari obat-obatan itu. Nah, dari contoh itu, ya, karena uji klinis itu sudah dilakukan dengan didasarkan pada pengetahuan, maka bukan sebuah kebetulan, gitu ya, bukan sebuah kebetulan obat itu bisa menyembuhkan, gitu.
maka para anggota organisasi itu juga akan percaya diri dan punya keyakinan yang kuat karena mereka tahu bahwa mereka itu benar-benar tahu begitu. Nah, itulah epistemologi gitu ya. Tadi dijelaskan Pak Nafi. Jadi epistemologi itu adalah bagaimana kita tahu bahwa kita itu tahu sesuatu gitu. Itu epistemologi gitu. Jadi tidak hanya sebuah keyakinan yang kebetulan gitu ya, tapi berdasarkan dari pengetahuan. Nah, ini kalau boleh sebagai contoh secara pribadi mungkin saat rilis data indikator statistik ya. Saya kebetulan di Badan Pusat Statistik Kabupaten Kudus, setiap bulan itu merilis angka inflasi Kabupaten Kudus gitu setiap awal bulan. Kemudian setiap tahun itu merilis angka kemiskinan, angka ketenagakerjaan gitu ya, tingkat pengangguran, indeks pembangunan manusia gitu dan lain sebagainya. Nah, ketika kita merilis sesuatu itu biasanya akan ada pertentangan gitu, itu pasti ya. Misalnya angka kemiskinan. Ketika angka kemiskinan itu naik gitu, di Kudus kita rilis naik angka kemiskinan, maka biasanya yang tidak setuju itu bupati dan jajarannya gitu ya. Ini kenapa Pak Yogi bisa naik gitu? Karena kita sudah menggelontorkan sekian ratus miliar gitu untuk penanganan kemiskinan di sini. Kenapa kok bisa naik gitu? Giliran nanti pas kemiskinan itu turun gitu, biasanya yang manggil itu DPR, yang oposisi dari bupati itu. Dia menanyakan, ini kemiskinan bisa turun dari mana? Karena tetangga saya itu yang miskin semakin banyak gitu ya. Yang dulunya kaya semakin miskin dan lain sebagainya gitu. Nah, maka disinilah epistemologi itu sebenarnya ya. Kalau menurut saya bahwa bagaimana kita bisa meyakinkan publik gitu bahwa apa yang kita hasilkan di organisasi kita itu benar-benar merupakan fakta yang berdasarkan pada pengetahuan dan yang mereka yakini gitu bahwa anggota DPR misalnya yang meyakini bahwa orang miskin semakin banyak itu hanya kebetulan saja di tetangganya itu memang miskin gitu. Tapi kalau kita hitung secara agregat di Kabupaten Kudus maka kemiskinannya itu memang naik begitu. Nah, jadi ini kan epistemologi ya. Jadi bagaimana yang kita ketahui itu benar-benar dilandasi dari pengetahuan gitu, bukan karena sebuah kebetulan. Kemudian yang kedua, nah sehingga tidak menjadi korban semacam Gettier fallacy atau Gettier problem dikenalnya biasanya gitu ya. Saya juga baru tahu ini setelah buka artikel dari Prof. Anies gitu ya tentang istilah Gettier fallacy ini. Kemudian semalam saya membaca beberapa literatur gitu, membuka beberapa literatur tentang Gettier fallacy ini. Ternyata teori ini dikemukakan oleh Edmund Gettier gitu ya. Jadi menurut beliau definisi pengetahuan itu adalah seseorang atau subjek ya dilambangkan dengan S biasanya yang mengetahui sesuatu dilambangkan dengan P proporsi jika dan hanya jika terpenuhi 3 kondisi baru dikatakan pengetahuan. Yang pertama P adalah benar, jadi pengetahuannya tadi adalah benar. Kemudian yang kedua S percaya bahwa P adalah benar, dan yang ketiga adalah S dibenarkan untuk meyakini bahwa P. Nah gitu. Nah ternyata kenapa kok kita dipesankan di artikel ini untuk agar tidak terjebak kepada kesalahan Gettier fallacy ini? Dicontohkan dalam artikel ini di beberapa literatur yang saya baca itu dicontohkan yang paling menarik itu ketika saya membaca contoh dari Bertrand Russell ya. Itu contoh mudah dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya begini. Jadi suatu ketika panjenengan itu sedang sare gitu ya. Panjenengan. Anda Bapak Ibu itu sedang tidur gitu, sedang tidur. Kemudian saat bangun pagi gitu, Bapak Ibu melihat waktu pada jam Anda yang ada di dinding gitu, jam dinding, dan jam ini sangat andal dan sama sekali tidak ada alasan bagi Anda untuk meragukan bahwa jam itu menunjukkan waktu yang salah gitu. Dan ternyata waktu yang ditunjukkan oleh jam itu sesuai dengan waktu saat Anda bangun itu. Misalnya pas bangun jam 4 ya. Ternyata jam itu menunjukkan jam 4. Tetapi masalahnya adalah
jam itu ternyata sudah berhenti bekerja gitu ya, baterainya habis tepat 12 jam yang lalu. Jadi jam 4 sore kemarin itu jamnya itu sebenarnya mati gitu. Dan saat Anda melihatnya kebetulan ya menunjukkan kepada Anda waktu yang tepat gitu. Nah, maka ini adalah murni keberuntungan gitu. Nah, tetapi apakah kesimpulan yang Anda buat tentang waktu itu sebenarnya adalah pengetahuan? Nah, kan gitu. Jadi kritiknya begitu. Maka kita jangan sampai terjebak sebagai ke dalam keberuntungan ya. Jadi di sini intinya adalah bagaimana dalam sebuah organisasi maka dasarnya kita adalah pengetahuan. Kemudian yang kedua adalah pengetahuan dalam praktek organisasi ya. Di sini ada 3 tema ya yang dibahas. Yang utama, yang pertama adalah barang dan jasa yang dihasilkan. Yang kedua adalah manajemen internal dan yang ketiga adalah tata kelola organisasi ya. Jadi dalam artikel ini menyatakan bahwa ada 3 tema besar dalam sebuah organisasi yang kadang-kadang itu terjadi tumpang tindih gitu antara 3 tema ini. Misalnya dicontohkan dalam mengaplikasikan rencana skenario, rencana strategis dan pengukuran kinerja organisasi misalnya. Maka kalau kita tidak hati-hati gitu tanpa pengetahuan yang mendalam maka kedua hal ini akan dapat dikaitkan ya dengan tema 2 dan tema 3 gitu. Jadi tema 2 itu manajemen internal, tema 3 itu tata kelola. Kita kadang susah membedakan gitu. Nah, maka disinilah pentingnya pengetahuan mendalam dalam praktek organisasi itu. Nah, maka isu epistemologi yang penting dalam praktek organisasi gitu ya, itu adalah jenis pengetahuan apa yang dihasilkan dalam merencanakan skenario. Nah, indikator pengukuran kinerja organisasi tidak hanya kuantitas, tapi harus tepat menggambarkan kualitas, menunjuk pada pertanyaan validitas epistemologi. Nah, dalam artikel ini dicontohkan beberapa pengukuran, ya, pengukuran kinerja organisasi seringkali dilakukan dengan memperkenalkan indikator-indikator, gitu kan, yang ternyata indikator itu dengan mudah dicapai, bisa dengan mudah dicapai sebuah organisasi. Misalnya kualitas pengadilan kadang-kadang dilihat dari jumlah putusan dalam kasus pengadilan ya. Kualitas rumah sakit dilihat dari jumlah kamar yang dijual oleh rumah sakit itu dalam 1 bulan misalnya gitu. Jumlah siswa yang lulus ujian akhir ya, untuk melihat sebuah sekolah kualitasnya. Yang kemudian dianggap juga sebagai ukuran kualitas ya. Maka seharusnya menurut artikel ini indikator-indikator yang dipakai harus benar-benar dapat mengukur kualitas organisasi ya, sebagaimana memenuhi validitas epistemologi gitu. Nah, berikutnya adalah epistemologi dan tata kelola yang baik ya, dan tata kelola yang baik. Yang pertama adalah transparansi ya. Jadi transparansi ini penting dalam tata kelola, baik itu menyangkut bisnis, pemerintahan, perawatan kesehatan, dan apapun itu, gitu ya, organisasi apapun itu, maka transparansi itu menjadi, kalau beberapa referensi yang kemarin saya baca itu menjadi pilar utama disebutnya, gitu ya, dalam tata kelola perusahaan yang baik. Nah, transparansi ini punya 2 arti. Kalau dalam artikel ini disebutkan secara harfiah dan maknawi. Ya, secara harfiah itu artinya terlihat, gitu ya, bening, gitu. Kalau bahasa Jawanya itu nerawang, nah itu transparan, gitu ya. Nah, kalau secara maknawi artinya dalam organisasi transparansi itu adalah kejujuran dan keterbukaan sehingga tersusun akuntabilitas yang pada umumnya dianggap kejujuran dan keterbukaan itu adalah 2 pilar utama dalam tata kelola perusahaan yang baik. Dan perihal inilah implikasi dari transparansi adalah bahwa semua tingkatan organisasi, tindakan organisasi harus cukup teliti untuk mendapatkan pengawasan publik, gitu. Jadi itu transparansi. Nah, maka
Dalam artikel ini ya disebutkan Henry Quest 2007 dalam artikelnya yang diambil dari artikel ini berpendapat sebagai aturan umum bahwa di mana ada kekuasaan maka harus ada transparansi. Nah, yang kedua adalah integritas, ya integritas. Integritas bertindak dengan integritas berarti bertindak in one piece. Ya, jadi hal-hal yang dilakukan memang integritas itu kan bagaimana kita sebagai sebuah anggota organisasi melakukan hal-hal yang memang diperintahkan, mengikuti aturan, tidak memiliki agenda pribadi yang bisa merugikan organisasi. Ya. Atau disebutkan juga integritas itu kan mutu sifat keadaan, menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan, kejujuran. Jadi seseorang yang memiliki integritas pribadi akan tampil percaya diri, berwibawa, tangguh, gitu. Kalau bahasa Jawa itu tatak, gitu ya. Jadi tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal yang sifatnya hanya untuk kesenangan sesaat, ya, kesenangan sesaat. Maka dalam artikel ini disimpulkan bahwa manajemen integritas itu akan membantu orang terhindar dari konflik kepentingan, gitu. Yang ketiga adalah epistemologi, transparansi, auditing dan integritas, gitu. Jadi auditing dan atau audit, gitu, itu kan pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, kan intinya begitu. Dan yang pihak yang melakukan audit itu harus bersifat independen, gitu, sehingga laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen itu bisa diperiksa dengan baik, gitu, dan tujuannya bisa menunjukkan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan itu. Makanya transparansi, audit, dan integritas ini menjadi unsur-unsur dalam epistemologi dalam praktek di organisasi. Jadi relevansi epistemologi, organisasi yang memiliki kepentingan dalam transparansi dan integritas, setidaknya harus menyadari kesulitan, resiko, dampak penilaian buruk, dan lain-lain. Disinilah pentingnya perspektif dari epistemik. Nah, kata penutup dari artikel ini, dalam artikel ini dibahas isu-isu epistemologis dalam praktek organisasi, dan terutama terkait dengan isu tata kelola yang baik. Artikel selanjutnya disarankan dapat dipilih sebagai kontribusi terhadap filosofi manajemen dan organisasi, misalnya epistemologi dalam kaitannya dengan studi organisasi dan teori manajemen. Filsafat pragmatis pernah merumuskan tantangan mengapa meragukan dalam filsafat apa yang tidak Anda ragukan dalam hidup. Nah, filosofi ini menunjukkan kepada kita pengetahuan baru apa yang dapat dilabatkan dan kapan hal itu dilakukan. Ya, contohnya terlibat dalam melakukan epistemologi ini. Maka artikel ini bermaksud menganalisis masalah-masalah ini. Demikian paparan dari kelompok 2